saya Sulistiana Eskom. Nomor induk mahasiswa 215299042, mengajar di SMKS Hasyim Ashari Darul Islah Banjarmargo. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4, Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika, Universitas Negeri Yogyakarta, dilaksanakan di SMKS Hasyim Ashari Darul Islah, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Baik. Ibu absen dulu ya. Ibu kelas ini yang hadir Citra Dea, Fitri Liza, Naili Lisa, Nurlia, Mirna, Sabna Dewi, Putri Umi, Putri Febriana, Selvia Damayanti, Putri Anjani, Okta Puspita, Dina Setiana, Bagus Permana. Izin. Ya, kemana? Pergi atau kemana? Tadi keluar, Bu. Ada suratnya ya? Muhammad Solihin, Nur Fitriadi, Handika, Winda Nur Hasanah, User Apriyadi. Izin. Baik, berarti yang izin hari ini ada 2 siswa ya? Ya, Bu. Untuk pertemuan waktu lalu, kan materi Ibu sudah Ibu sampaikan. Masih ingatkah kalian pertemuan sebelumnya? Masih. Pelajaran Ibu? Masih. Ada 1 atau 2 siswa yang mengutarakan pertemuan Ibu pada sebelumnya? Baik. Citra Dea? Pertemuan sebelumnya itu membahas tentang historia itu ya, cara untuk melakukan satu laman web ke laman web lainnya. Ya. Untuk pertemuan yang lalu, kenapa Citra Dea tidak pakai masker, Nak? Lupa. Ya, untuk teman-teman yang lain, kita kan KBM tatap mukanya masih terbatas ya, masih di era pandemi. Jadi kita harus taat dengan peraturan pemerintah. Cuci tangan sudah belum tadi ketika masuk ke ruangan lab? Sudah. Kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Ya, benar yang disampaikan Citra Dea tadi, pertemuan yang minggu lalu kita pembahasannya tentang hyperlink. Untuk pembahasan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang fitur umum perangkat lunak, presentasi, efek transisi dan animasi. Namun sebelum ke materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan motivasi untuk kalian.
Yang bisa kalian baca di tampilan depan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi pada intinya jangan pernah mengeluh. Semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak beban yang kita pikul. Jadi harus pandai-pandai selalu bersyukur. Hal apa saja? Bersyukur hari ini diberi kesehatan. Bersyukur hari ini masih bisa bernafas. Itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi utama, transisi dan animasi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita, pembahasan fitur umum perangkat lunak. Itu yang pertama adalah menentukan fitur umum. Fitur umum perangkat lunak dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisis slide, pesan yang akan disampaikan dengan benar. Ketiga, membuat slide. Jadi nanti kalian itu tujuannya ketiga adalah membuat slide dengan efek transisi sesuai prosedur yang baik. Kemudian membuat slide animasi. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah dicapai, kalian akan menghadapi yang namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi setelah materi nanti, kalian akan diuji tes pengetahuan dan tes keterampilan. Untuk sistem penilaian Ibu itu ada 3. Jadi selain tes pengetahuan, tes keterampilan, ada juga tes sikap. Karena sikap itu juga penting ya anak-anak. Apa artinya sebuah kecerdasan tanpa didasari sikap yang baik? Paham? Paham. Fitur umum Microsoft PowerPoint. Fitur umum yang sudah kita pelajari itu yang pertama slide master, itu pertemuan yang lalu nak ya. Kemudian hyperlink baru kemarin yang kita bahas. Untuk hari ini kita akan membahas tentang transisi dan animasi. Kemudian transisi itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada subtle, ada exciting, ada dinamik, ada konten. Kemudian animasi dibagi lagi menjadi submenu 4. Ada extrans, ada emphasis, ada exit, ada motion pair. Kemudian kalian tidak perlu menulis anak-anak hari ini. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini akan Ibu share modulnya di WhatsApp atau nanti di email grup ya. Nah, pembahasan kita hari ini tentang fitur, animasi, dan transisi. Transisi tadi bisa kalian lihat di slide depan ya, atau sudah Ibu bagikan di grup modulnya. Silakan efek transisi, kemudian animasi dibaca dulu. Di layar depan transisi itu apa artinya? Pengertian transisi? Bisa diulang lagi? Nurlia, transisi itu apa nak? Transisi merupakan efek khusus yang terjadi ketika perpindahan dari satu slide ke slide yang lain ketika presentasi ditayangkan. Ya. Jadi transisi itu efek khusus yang terjadi ketika pindah dari slide pertama ke slide
Berikutnya. Pasti ingat kalau di Microsoft PowerPoint, lembar kerja Microsoft PowerPoint adalah slide. Ya. Kemudian apa itu animasi? Apa animasi? Animasi PowerPoint? Dapat ditambah animasi pada teks atau objek yang berada di placeholder yang dipilih. Menambahkan animasi dapat digunakan untuk menarik perhatian audiens ke teks atau objek tertentu sehingga konten presentasi lebih menarik dimengerti. Ya, animasi itu teksnya dibuat semenarik mungkin agar audiens menarik. Audiens itu adalah kalian. Jadi dibuat teksnya biar menarik. Kalau teksnya tidak menarik, nampilin aja nggak mau ngelihat. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Oh belum ya. Dari tadi kita bahas animasi sama transisi. Itu di mana sih Bu? Nah, pertama kalian kan sudah belajar yang namanya Microsoft PowerPoint. Sudah dihidupkan ya komputernya? Sudah. Silakan buka dulu aplikasi PowerPoint. Yang kita bahas hari ini itu tentang transisi dan animasi. Di mana Pak itu menunya? Di sini yang anak di menu home. Kalian cari menu yang namanya transition. Itu menu transition. Kemudian ada lagi menu animasi. Nah, jadi pembahasan kita dua itu, animasi dan transisi. Terus tadi Ibu sampaikan animasi dan transisi itu ada komponen-komponennya. Kalau untuk transisi, komponennya tadi yang pertama adalah subtle, kemudian ada exciting, kemudian ada lagi dynamic content. Itu yang mana? Nah, sekarang kalian sambil membuka Microsoft PowerPoint-nya, ketika kalian klik menu transition, diklik menu transition-nya, maka di situ harus muncul ada subtle, ada exciting, ada dynamic content. Di panel segitiga yang ujung sendiri paling bawah bisa kalian klik. Nah, di situ ada subtle, exciting, kemudian dynamic content. Ada yang belum ketemu menu transisi di PowerPoint-nya? Sudah? Ya. Itu yang anak-anak yang ada pada menu transisi ada 3, ada subtle, ada exciting, ada dynamic content. Lalu pengertiannya apa? Subtle itu apa? Exciting itu apa? Dynamic content itu apa? Tadi sudah Ibu share ya materinya ya. Subtle, jenis transisi yang paling dasar. Kemudian kalau exciting, Efek animasi lebih kompleks dibandingkan jenis subtle. ya. Kemudian yang ketiga dynamic content. Jadi hanya menggerakkan folder yang bergerak pada sebuah slide dan menghilang informasi slide. Oke, kalian paham ya membacanya ya? Untuk semangat kita hari ini, kita bersama-sama tepuk tangan atas penjelasan yang sudah kalian pahami tersebut. Lalu satu lagi pembahasan
galeri. Terus yang terakhir efek option, dapat menambahkan efek pada model yang digunakan. Itu langkah-langkah pembuatan slide dengan efek transisi. Kemudian berikutnya langkah-langkah pembuatan slide dengan efek animasi. Sama, tentukan teksnya dulu, lalu klik tab animasinya, pilih jenis yang akan diberi animasi. Oke, sebagai contoh, Ibu berikan contoh. Yang akan diberi efek animasi dan transisi. Misal contoh yang transisi, misalkan slide ini akan kita beri efek transisi. Jadi slide-nya itu diklik terlebih dahulu, kemudian klik tab transition, pilih efeknya. Boleh efek split atau random, bebas ya. Kalau efek split, jadi dia slide-nya itu ke kanan dan ke kiri. Terus kalau efek exciting itu berarti tuh keluar. Misalnya exciting the soft, bisa diklik nih. Tampilannya seperti itu. Kalau untuk transisi itu slide-nya. Kemudian satu lagi untuk animasi. Kalau animasi itu adalah teksnya, ya. Teksnya terlebih dahulu diblok, kemudian klik tab animation, kemudian mau pilih extra, emphasis atau exit. Misal ibu prakteknya pakai yang extra fly in. Ketika diklik fly in, teksnya itu terbang ke atas ya, in. Oke, sampai di sini untuk langkah-langkah pembuatan slide, efek transisi dan animasi bisa? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas? Kalau sudah paham dan jelas, langkah berikutnya kalian akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Sudah dapat semua ya? Sudah. Silakan cermati soal. Buat slide-nya 3 jumlahnya. Kemudian 3 slide itu ketentuannya, tiap slide sudah ada teksnya masing-masing. Slide yang pertama itu isikan biodata kalian. Kemudian slide yang kedua itu isikan teks yang sudah Ibu siapkan. 3 slide tersebut kalian beri efek transisi dan animasi. Ibu berikan waktu 15 menit. Jangan lupa di lembar LKPD itu kan ada 3 slide ya. Di LKPD-nya tulis nama kalian. Slide 1 menggunakan
transisi apa, animasi apa. Kemudian slide kedua, di LKPD-nya kalian tuliskan buat efek transisi dan animasinya. Jadi 3 slide itu di LKPD ada 3 poin, 3 jawaban ya. Baik, sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, LKPD-nya dikumpul ke depan. Jangan lupa beri nama. File yang sudah kalian kerjakan silakan disimpan di save as dengan nama kalian dan kelasnya. Kemudian hasil dari PPT yang sudah kalian kerjakan nanti dikirim ke email ibu ya, atau bisa juga kirimnya ke WhatsApp. Untuk yang sudah selesai praktek, ibu tunjuk atau mau maju karena keberanian. Tadi kan sudah buat slide, sudah diberi efek animasi dan transisi. Silahkan ditampilkan ke depan slide-nya biar teman-temannya juga tahu, oh ini hasil karya Sapna, ini hasil karya teman yang sudah mengerjakan. Siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Fitri Liza. Baik, silakan ke depan Fitri Liza. Ya, untuk teman-temannya silakan disimak. Ini hasil karya dari Fitri Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Liza Novita. Saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya. Slide pertama, saya menggunakan transisi filter dan menggunakan efek animasi, white dan gold. Di slide kedua saya menggunakan transisi greens dan slide ketiga pun sama, dan menggunakan efek animasi zoom. Dan yang ketiga saya menggunakan efek animasi multiple. Dan ini slideshow-nya. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari hasil PPT yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk Fitri Liza. Sudah dilihat ya tampilan hasil karya dari temannya Fitri Liza. Ada yang memberikan komentar, saran dan kritikan? Tidak. Tidak ada. Sudah sama? Kalian juga sudah buat efek transisi dan animasi? Oke, mungkin tambahan untuk slide yang dari Fitri Liza, Ibu tambahkan komentar sedikit tentang efek animasi dan transisi. Kalau untuk pembuatan efek transisi dan animasinya sudah bisa, sudah pandai. Namun ada satu, ketika perpaduan background, kalau backgroundnya hitam pasti teksnya warnanya putih. Sudah sesuai ya, sudah bagus ya. Sudah. Oke, untuk hasil karya Fitri Liza kita beri aplaus. Kemudian langkah berikutnya tes pengetahuan ya.
share di WhatsApp group, kalian akan mengerjakan LKPD di Google Form. Oke, tahap berikutnya kalian akan mengerjakan tes pengetahuan ya. Untuk tes pengetahuan akan ibu share di grup. Nah, jadi tes pengetahuan yang sudah ibu tampilkan di layar monitor depan itu ada di Google Form ya. Jumlah soalnya ada 5. Kemudian durasi pengerjaan untuk soal pengetahuan itu 10 menit ya. Perhatikan waktunya hanya 10 menit. Sudah buka linknya? Oke, silakan dikerjakan. Ya, 24 siswa yang sudah menjawab pertanyaan pengetahuan. Soal pengetahuannya jumlahnya 5. Jadi soal 5 tiap skor itu 20. Benar dikali 20. Ya, kita cek yang sudah mengerjakan skornya. Ya, ada Citra Dea, Fitri Niza, Nurlia. Ya, udah masuk semua ya data siswa yang hadir hari ini. Andika. Ya, untuk anak-anak yang mendapat skor 100 beri tepuk tangan. Nah, tidak apa-apa. Yang untuk skor di bawah nilai ini untuk berikutnya perlu ditingkatkan lagi ya. Baik, untuk pertemuan hari ini sudah selesai karena durasi kita hanya 3 jam pertemuan ya Nana. Namun sebelum ibu tutup silahkan kalian menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, silakan Fitri Riza. Kesimpulan untuk materi hari ini adalah sebelum kita membuat PPT, kita harus membuatnya dulu secara manual agar bisa disusun di PowerPoint. Ya, benar ya apa yang disampaikan Fitri Riza. Kesimpulannya selain presentasi itu bisa diberi transisi dan animasi jika sudah ada teksnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk pertemuan hari ini ibu cukupkan sekian. Untuk pertemuan berikutnya silakan dipersiapkan bahan untuk pembuatan 5 slide tentang kelanjutan dari materi hari ini ya. Jadi pertemuan berikutnya kalian akan ibu minta membuat slide tanpa teks. Jadi teksnya itu dari kalian. Paham? Sebelum keluar dari ruangan lab, silahkan close program PowerPoint-nya. Kemudian shutdown untuk komputernya. Ya, silakan di shutdown. Ya. Ketua kelas, untuk yang lain, nggak hanya hari ini saja ibu ingatkan, untuk pertemuan berikutnya, mohon yang belum menggunakan masker digunakan, ya, karena kita harus saling menjaga kesehatan. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi. Paham? Paham. Silakan ketua kelas dipersiapkan. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum.